Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Anak-anakku, sekarang kita mempelajari peranan virus bagi kehidupan bersama Ibu Dr. Anda Rika Rahmayanti MPD, Guru Biologi SMA Negeri 3 Cimahi. Untuk kompetensi dasar, kalian lihat di sini ada 3.4, yaitu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Untuk struktur, replikasi virus itu sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas peran virus dalam kehidupan. Indikator pencapaian kompetensinya, kalian lihat di sini pada 3.4.7 ya. Setelah disajikan peran virus dalam kehidupan, siswa dapat menjelaskan peranan virus dalam kehidupan, ya. Anak-anakku, sebelum Ibu uraikan bagaimana peranan virus bagi kehidupan atau peranan virus dalam kehidupan, di sini kalian bisa mengamati bagaimana peta konsep dari peranan virus. Di sini dikelompokkan menjadi virus yang merugikan dan virus yang menguntungkan. Virus yang merugikan ini dapat menimbulkan penyakit yang terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nanti akan dibahas ya beberapa jenis penyakit yang ditimbulkannya, namun tidak semua penyakit akan dibahas ya. Kemudian virus yang menguntungkan, di sini Ibu juga tidak akan membahas semuanya. Yang akan dibahas di sini adalah dalam pembuatan rekayasa genetika, interferon, dan vaksin. Nah, sekarang kita lihat peran virus dalam kehidupan itu ya. Yang pertama, virus yang merugikan ya. Kita lihat yang merugikan ada yang menimbulkan penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus, yaitu misalnya influenza atau flu ya, menyerang saluran pernafasan. Gejala penyakit antara lain pilek, batuk, pening ya. Kita lihat ya yang berikutnya yaitu cacar disebabkan oleh virus varicella zoster. Penderita yang terinfeksi virus ini ditandai dengan munculnya ruam kemerahan berisi cairan yang sangat gatal di seluruh tubuh. Kemudian ada juga campak disebabkan oleh virus jenis paramyxovirus yang menular melalui saluran pernafasan. Gejalanya seperti demam tinggi, batuk, dan rasa nyeri di seluruh tubuh. Ada hepatitis ya yang dapat disebabkan oleh infeksi virus. Ada juga sebetulnya yang karena bahan kimia, penyalahgunaan obat, beberapa pengobatan dan gangguan kekebalan tubuh. Namun ya, kebanyakan hepatitis ini disebabkan oleh infeksi virus ya. Hepatitis ditandai dengan munculnya gejala berupa demam, nyeri sendi, nyeri perut, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan atau penyakit kuning. Herpes ya. Herpes adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus herpes. Penyakit ini lebih dikenal dengan herpes kulit karena gejalanya ditandai dengan lepuhan pada kulit yang terasa gatal. Kemudian ada rabies ya atau gila anjing yang menyerang sistem saraf pusat penderita. Gejala rabies pada manusia yaitu sakit kepala, gugup, demam, dan lesu. Kemudian ada AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Virus penyebab AIDS adalah HIV atau biasanya sering kita menyebutnya HIV begitu ya, atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, ini menyerang HIV itu terhadap sel darah putih. Sel darah putih itu kan untuk pertahanan tubuh ya, sehingga tubuh tidak dapat melawan bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada Ebola. Gejalanya adalah sakit kepala, muntah darah, dan kerusakan jaringan tubuh.
Kemudian demam berdarah dengue merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue ini ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Demam yang tinggi hingga 39 derajat Celcius merupakan gejala utama dari demam berdarah dengue ini. Kemudian ada poliomielitis. Virus ini dapat menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan kerusakan pada sistem saraf motorik. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kelumpuhan pada otot, baik yang bersifat sementara maupun permanen. Biasanya pada otot kaki gitu ya, sehingga kakinya terkadang suka mengecil begitu ya pada penyakit polio ini. Kemudian COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 ya adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus. Infeksi bisa menyerupai gejala flu yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejalanya dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun ada juga sebetulnya yang OTG ya, orang tanpa gejala. Nah, sekarang kita lihat penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Kita lihat misalnya di sini ada NCD atau Newcastle disease, yaitu penyakit yang menyerang saraf ternak unggas. Misalnya ayam dan itik, sering disebut juga tetelo. Kemudian ada RSV atau Rous sarcoma virus, penyebab penyakit kanker pada ayam. Kemudian ada FMD atau Foot and Mouth Disease ya. Penyakit ini menyerang kuku dan mulut hewan ternak seperti kerbau, sapi, domba, dan kuda. Kemudian ada rabies yang disebabkan oleh rhabdovirus ya, yang menyebabkan penyakit rabies pada anjing, kucing, dan kera. Kemudian ada virus variola, penyebab penyakit cacar pada sapi. Nah, sekarang kita lihat penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Misalnya mozaik ya, bercak-bercak kuning pada daun tembakau. Disebutnya TMV atau tobacco mosaic virus. Terjadi juga pada tanaman tomat. Kemudian ada yang daun mengulung yang terjadi pada tanaman kapas dan lobak. Penyebab penyakit ini yaitu TYMV atau turnip yellow mosaic virus. Kemudian ada citrus vine phloem degeneration virus atau CVPD, menyerang pada tanaman atau pada batang jeruk ya. Kemudian ada virus tungro, yaitu virus yang merupakan parasit pada tanaman padi ya. Jadi nanti padinya itu biasanya kosong, tidak ada isinya. Nah, biasanya penyebarnya adalah warang coklat dan warang hijau. Kemudian ada potato yellow dwarf virus atau PYDV yang menyerang tanaman kentang. Sekarang kita lihat virus yang menguntungkan ya peranannya. Kalau tadi kan kita sudah membahas virus yang merugikan ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama, virus dapat dimanfaatkan dalam bidang rekayasa genetika, yaitu vektor mutasi gen ya. Mutasi itu perubahan gen maupun penelitian di bidang kedokteran. Nah, ini ya dalam bidang rekayasa genetika nanti akan dipelajari lebih dalam lagi di pelajaran kelas 12 yaitu pokok bahasan bioteknologi ya. Kemudian virus digunakan untuk memproduksi interferon. Interferon ini berfungsi untuk mencegah replikasi virus di dalam sel hospes atau inang. Interferon merupakan protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Nah, bagaimana cara produksi interferonnya juga sama dipelajari nanti di kelas 12 ya, bagian bioteknologi ya. Kemudian virus dapat digunakan untuk pembuatan vaksin.
vaksin adalah mikroorganisme patogen atau yang dapat menimbulkan penyakit yang telah dilemahkan sehingga sifat-sifat patogenitas penyebab penyakitnya hilang gitu ya. Jadi dia tidak dapat menimbulkan penyakit lagi karena sudah dilemahkan. Tetapi sifat-sifat antigenitas penimbul antibodinya tetap gitu ya. Jadi maksudnya antigen itu benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh yang divaksin. Jadi virus yang dilemahkan tadi merupakan antigen, benda asing bagi tubuh. Nah, tubuh akan menimbulkan antibodi untuk melawan antigen atau virus yang dilemahkan tadi yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga tubuh sudah memiliki antibodi atau ibaratnya disebutnya ada sistem pertahanan tubuh yang berupa tentara-tentara gitu di dalam tubuh. Bila mana ada virus yang jenisnya sama yang divaksinkan ke dalam tubuh, tubuh sudah siap melawan antigen yang masuk tadi, begitu ya. Nah, itulah keuntungan dari virus ya. Mudah-mudahan kalian paham bahwa virus itu ada yang merugikan ya, tapi ada juga yang menguntungkan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita senantiasa sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.